Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Silakan papan tulisnya dihapus terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya di sini? Ruben, Bu. Saya, Bu. Silakan Ruben untuk memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa apa? Tuhan. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita pada hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagaimana kabar kalian semua? Baik, Bu. Alhamdulillah. Siapa yang pegang absensi kelas ini? Saya, Bu. Heru, Hadir, Bu. Ruben, Hadir, Bu. Karisan. Hadir, Bu. Siapa yang hari ini tidak masuk? Citra, Bu. Ada yang tahu kenapa dia tidak masuk hari ini? Sakit. Ya, semoga Citra besok bisa masuk seperti biasa. Amin. Minggu kemarin kita mempelajari materi apa kira-kira? Ya, Bu. Interaksi makhluk hidup dan lingkungan. Ya, benar sekali Ruben. Kemarin kita mempelajari materi tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungan. Kalian pasti pernah dengar tuh apa itu lingkungan? Benar, Bu. Pernah kan? Benar, Bu. Pasti tahu apa pengertian dari lingkungan? Tahu. Coba, Karisan. Lingkungan suatu proses alami. Jangan rekam. Ya, Bu. Interaksi makhluk hidup. Ada yang lain lagi? Saya, Bu. Interaksi makhluk hidup dan lingkungan. Ya, benar sekali Ruben. Kemarin kita mempelajari interaksi makhluk hidup dan lingkungan. Pasti tidak asing lagi kan apa itu lingkungan? Ya, Bu. Coba sebutkan apa itu pengertian lingkungan. Saya, Bu. Ya Ruben? Koordinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya. Ada yang lain lagi? Saya, Bu. Ya, Karisan? Lingkungan yang terbuat dari proses alami. Iya, benar semua. Pengertian lingkungan secara umum itu sebagai salah satu upaya individu yang merupakan sistem yang sangat kompleks sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain, seperti tumbuhan dan manusia. Nah, di lingkungan itu sendiri terdiri dari dua komponen. Coba dari kalian siapa yang mengetahui komponen apa sih dari lingkungan itu? Ya, Biotik dan abiotik. iya benar sekali. Di lingkungan ini terdiri dari dua komponen, yaitu biotik dan abiotik. Biotik itu yang mampu melakukan aktivitas, sedangkan abiotik itu benda mati seperti meja ini ya. Nah, contoh dari komponen biotik, coba siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Ya, Ruben? Makhluk hidup manusia. Ya, komponen biotik itu terdiri dari makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Kalau abiotik kira-kira siapa ya? Saya, Bu. Air, tanah, dan udara. Ya, abiotik itu terdiri dari air karena tidak melakukan aktivitas ya, tanah, udara, dan cahaya. Nah, setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu, misalnya lingkungan masyarakat kalau manusia. Nah, lingkungan itu dinamakan apa kira-kira? Ya tahu semua ya. Lingkungan itu dinamakan habitat, yang mana bagi suatu makhluk hidup pada tempat tersebut akan terjadi interaksi antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup.
Hari ini kita akan mempelajari materi apa? Ada yang tahu belum? Belum tahu ya? Hari ini kita akan mempelajari materi tentang pencemaran lingkungan. Tahu kan pencemaran lingkungan? Tahu. Ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kalian mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan. Kalian mampu mengetahui macam-macam pencemaran lingkungan dan kalian mengetahui penyebab pencemaran lingkungan. Apakah ada yang tahu apa itu pencemaran lingkungan? Tahu. Belum tahu ya? Pencemaran lingkungan, Aku tahu. siapa? Lingkungan dicemari oleh bahan kimia dan sampah. Iya benar tadi kan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup atau zat serta energi yang mampu mempengaruhi air, udara, tanah, yang mana ini diakibatkan oleh aktivitas manusia. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pencemaran lingkungan. Apakah terlihat PPT yang Ibu bagikan? Ya, baru. Iya, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan menurut Surat Keputusan Menteri Kependudukan Lingkungan Hidup Nomor 2 1988. Dia menyatakan bahwa pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain ke dalam air, udara, maupun tanah, yang mana dapat berfungsi apabila sesuai dengan peruntukannya. Suatu zat dapat disebut polutan apabila jumlah melebihi jumlah normal, berada pada waktu yang tidak tepat, dan berada di tempat yang tidak tepat. Pencemaran lingkungan ini ada yang tahu di mana saja terjadinya? Tarisan? Di udara, di air, di tanah. Iya, betul sekali. Nah, parameter kualitas perairan. Ini kan pencemaran lingkungan ya, pencemaran air. Parameter fisika air dapat dilihat dari suhu, kekeruhan, warna, dan bau air. Sedangkan pada parameter kimia air, nitrogen itu ada klorida, sulfida, pH, dan salinitas. Kalau di parameter biologi itu adalah organisme perairan seperti plankton, nekton, dan bentos. Tadi. Ini kalian bisa melihat ini kira-kira pencemaran apa ya? Laut. Air. Iya, ini pencemaran air yang disebabkan oleh sampah limbah rumah tangga. Air menurut kegunaan dapat dibedakan menjadi 4 golongan. Ada golongan A, yaitu air yang digunakan secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu. Sedangkan golongan B, air yang dapat digunakan sebagai air minum dan keperluan rumah tangga. Golongan C, air yang digunakan untuk pertanian dan peternakan, sedangkan golongan D itu untuk keperluan pertanian dan dapat dimanfaatkan untuk industri dan pembangkit listrik.
Nah, dalam air ini terdapat protozoa yang dapat menyebabkan penyakit. Contohnya Salmonella paraticosa yang mana menyebabkan penyakit tifus. Tahu kan penyakit tifus? Tahu. Ada pencemaran udara, yang mana pencemaran udara ini apabila udara bersih, dia akan mengandung gas dan oksigen, nitrogen, uap air, dan sedikit gas karbon dioksida. Contohnya ini pencemaran udara yang disebabkan oleh asap pabrik. Ada pencemaran tanah. Tanah ini merupakan tempat hidup bagi makhluk hidup dan diharapkan tanah tersebut dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik lagi. Ini pencemaran tanah. Apakah kalian tahu apa sih penyebab pencemaran tanah? Ada yang tahu nggak penyebabnya? Iya, Belum tahu. Penyebab pencemaran tanah yang pertama itu pupuk yang berlebihan yang digunakan oleh para petani. Selanjutnya penggunaan pestisida serta penggunaan deterjen, sampah plastik, botol, kayu, dan karet, yang mana sampah plastik ini sulit untuk diregenerasi oleh lingkungan. Kira-kira bagaimana sih kita mencegah pencemaran baik itu di lingkungan, udara, maupun di air? Kira-kira bagaimana sih cara kita? Ada yang tahu? Tahu. Ya, Tarisan? Membuang sampah pada tempatnya, jangan membuang sampah pada air. Iya, benar. Yang lain? Ada yang lain lagi selain Tarisan? Ya, Heru? Pengurangan deterjen. Iya, benar. Selanjutnya ada yang lain lagi? Ya, Ruben? Penggunaan pupuk organik. Iya, benar sekali. Apa sih dampak pencemaran lingkungan? Kira-kira kalau banyak sampah di dunia ini, baik itu di laut maupun di darat, apa sih penyebabnya dapat terjadi? Kira-kira Pengaruh kebanjiran. satunya kalau banyak sampah di air ya, bisa terjadi tsunami, tanah longsor. Iya, benar sekali. Dapat juga menimbulkan penyakit kulit kalau di air ya, pencemaran air. Sedangkan kalau pencemaran udara itu menipisnya lapisan ozon. Jadi lapisan di bumi ini akan menipis. Silakan kalian membentuk kelompok. Apakah kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Ya, Ibu akan membagikan lembar kerja siswa atau LKS yang akan kalian kerjakan. Silakan kalian setelah Ibu bagikan ini, kalian mengamati lingkungan di sekitar kalian ya. Silakan baca terlebih dahulu. Apa perintah dari tugas yang Ibu berikan tadi.
Silakan Heru duduk. Herusen, silakan maju untuk menjelaskan hasil pengamatan tadi. Silakan Ruben. Pencemaran air adalah Silakan Ruben. pencemaran air adalah masuknya zat air. Masuknya zat air ke dalam keadaan di mana bahan kimia buatan manusia. Silakan Tarisan, apa yang didapatkan dari pengamatan tadi? Bagaimana cara mengatasi pencemaran lingkungan, yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, penggunaan pupuk organik. Iya, terima kasih Tarisan. Silakan duduk. Nah, kalian dapat mengetahui apa itu pencemaran lingkungan kan? Setelah mempelajari materi tentang pencemaran lingkungan ini. Semoga dengan kita mempelajari materi pencemaran lingkungan ini, kalian dapat salah satunya kita dapat membuang sampah pada tempatnya. Ini apakah ada yang kurang jelas tentang materi kita pada hari ini? Jelas Ada, semua, Bu. Bu. Semua, Bu, tidak ada. Alhamdulillah kalau sudah jelas. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat untuk kita sendiri dan untuk lingkungan kita. Iya, Bu. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.